warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi perkembangan emosi remaja. Saya Ira Aliska selaku pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian emosi remaja. Emosi secara sederhana adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku, baik berupa tingkah laku gembira, sedih, bahagia, haru, marah, dan lain sebagainya. Emosi biasanya muncul karena bentuk luapan perasaan dan bisa surut dalam waktu yang singkat. Emosi juga sering berhubungan dengan ekspresi tingkah laku dan respon-respon fisiologis. Emosi sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap, merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sementara itu, Kaplan menyatakan dalam bukunya Dictionary of Psychology mendefinisikan bahwa emosi yaitu sebagai suatu keadaan yang terangsang oleh organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku emosi dengan perasaan. Dan dia mendefinisikan perasaan adalah sebagai suatu pengalaman yang disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmania. Definisi lain juga menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan psikologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsangan eksternal maupun internal. Dengan definisi ini semakin jelas perbedaan antar emosi dengan perasaan. Bahkan di sini tampak jelas bahwa perasaan termasuk ke dalam emosi atau menjadi bagian dari emosi. Indikator perkembangan emosi remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Masa ini biasanya dirasakan sebagai masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga atau lingkungannya. Karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa, maka status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun dalam lingkungannya. Sonny Semiwan mengibaratkan terlalu berat untuk serbet tetapi terlalu kecil untuk taplak meja. Karena sudah bukan anak-anak lagi tetapi juga belum mencapai masa dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi yang berkoar-koar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Secara garis besar, masa remaja dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala-gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga remaja putri biasanya lebih mudah mengalami kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsang-rangsang dari luar. Responnya biasa berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Yang kedua, ada periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin tersebut, perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga tidak jarang pula merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada yang mau memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat sekali marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sehingga muncul dengan reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. Yang ketiga ada periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja. Karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga datang dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat seringkali juga menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai-nilai moral yang mereka ketahui,
Maka tidak jarang pula remaja mulai meragukan apa yang disebut baik, mana yang disebut buruk. Akibatnya, remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, baik, dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka. Lebih-lebih jika orang tua atau orang dewasa di sekitarnya ingin memaksakan nilai-nilai agar dipatuhi oleh remaja tanpa disertai dengan alasan yang masuk akal menurut mereka, atau bahkan orang tua atau orang dewasa menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dipaksakannya itu. Yang keempat, atau yang terakhir, ada periode akhir remaja. Selama periode ini, remaja mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang semakin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan remaja mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin lebih bagus dan lancar karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali serta emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan serta keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana meskipun belum bisa secara utuh. Mereka juga mulai memilih cara-cara hidup dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cindy Indasari Galingging. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai masalah, dampak, serta faktor penyebab perkembangan emosi remaja. Yang pertama yaitu masalah perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja ini, masalah yang sering terjadi yaitu pada emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi, yang dimana pada masa itu penuh gejolak serta suasana hatinya mudah berubah-ubah dengan cepat, dikarenakan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan pubertas, perubahan peran sosial, serta lingkungan untuk mencapai kemandirian. Bila mana adanya kegagalan atau adanya gangguan dalam proses itu, maka dia akan kebingungan peran serta merasa tidak percaya diri. Bahkan dengan hal itu membuat dia akan mengekspresikan kemarahannya akibat ketidakpercayaan dirinya itu, emosinya akan meluap-luap. Tetapi seiring bertambahnya usia, si remaja ini dapat mengontrol serta tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu peran orang tua sangat diperlukan dalam masa remaja si anak, yang dimana orang tua pada masa perkembangan emosinya ini perlu menanamkan keberanian, membimbing, memberi arahan, terus menanamkan rasa kepercayaan diri dalam menghadapi masalah hidup, serta meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam menghadapi masalah. Dan orang tua juga perlu mensupport anaknya agar tidak gampang menyerah. Yang kedua itu dampak perkembangan emosi remaja. Pada masa remaja ini perkembangan emosinya yang tinggi gitu ya. Jikalau dia pandai mengontrol dan membedakan mana yang baik, mana yang salah, dia akan mendapatkan dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Dia akan diuntungkan serta akan meningkatkan semangat pada dirinya, seperti ada rasa kesenangan, rasa cinta, rasa kasih sayang, dan bahkan ada kebahagiaan dalam dampak positif ini. Lalu jikalaulah dia tidak pandai mengontrol emosi serta tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka dia akan berdampak kepada yang negatif. Kalau si remaja ini tidak paham dan tidak mengerti atas perkembangan emosinya ini, ia akan merasa kecewa atas kegagalannya, frustasi, bahkan kepada puncak putus asa, iri hati, kecemburuan, dan bahkan memberikan ekspresi kemarahan yang tinggi atau meluap-luap seperti memberontak. Yang ketiga itu
ya adalah faktor penyebab perkembangan emosi remaja. Pertama yaitu perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuhnya. Yang kedua, perubahan pola asuh orang tua, yang mana jikalau orang tua itu membeda-bedakan antara si remaja dengan saudaranya lah gitu dikatakan ya. Dia akan merasa sensitif atas perubahan kasih sayang orang tua itu kepadanya. Yang dia merasa dulunya dia dimanja-manja, malah sekarang berubah menjadi diacuhkan, dicuekkan, bahkan tidak mau tahu atas dirinya lah gitu. Dari itu pola asuh orang tua juga berpengaruh dalam perkembangan emosi remaja. Yang ketiga, bahan interaksi teman sebayanya. Masa remaja ini dikenal dengan masa mulai mengenal hubungan cinta, mengekspresikan rasa cinta. Dari situ itulah yang menjadi faktor penyebab perubahan perkembangan emosi remaja, di mana dia merasa cinta kepada lawan jenisnya, tidak ada respon balik dari lawan jenisnya itu, maka dia merasa ada kekecewaan atau kegagalan dalam dirinya. Yang keempat, perubahan pandangan dari luar, di mana dunia luar atau lingkungan masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu faktor penyebab perkembangan emosi remaja juga salah satunya faktor pentingnya ini yaitu perubahan pandangan dari luar yang mempengaruhi perkembangan. Saya pemateri ketiga, nama saya Fitri Fadila Pakpahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh remaja yang bermasalah pada perkembangan emosinya dan apa strategi yang diberikan oleh bimbingan konseling mengenai hal ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Reni pada 2008, didapatkan hasil bahwa remaja yang memiliki kecenderungan emosional rendah akan cenderung depresi. Selain itu juga, remaja yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi akan sulit belajar, bergaul, tidak dapat mengontrol emosi, dan mudah sekali terjerumus pada hal-hal yang negatif. Hal negatif tersebut berupa kenakalan-kenakalan remaja seperti membolos sekolah, merokok, keluyuran, perkelahian, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemampuan dalam mengatur emosi peserta didik memerlukan sebuah program bimbingan dan konseling rasional emotif behavior therapy atau yang biasa disingkat oleh REBT. REBT ini sendiri untuk membantu konseli mengenai dan memahami perasaan, pemikiran, dan juga tingkah laku yang irasional. Dalam proses ini, konseli diajarkan untuk menerima perasaan, pemikiran, dan tingkah laku tersebut dan diverbalisasi oleh konseli itu sendiri. Terima kasih.